Kami dari kelompok 1 pemateri 9 akan membahas tentang respon auditor atas risiko yang dinilai. Saya Dinda Ayu Adriana Rambukareri dengan NIM 182141168. Yang kedua, Florencius Rivaldo Gelo 182141154. Yang ketiga, Yohanes Hendro Novantomeo 182141155. Yang keempat, Marsiana Fitli Tulung 162114138. Di sini kami akan membahas 6 materi pokok dalam respon auditor atas risiko yang dinilai. Yang pertama yaitu pengertian. Prosedur-prosedur pengumpulan bukti dalam pengauditan diarahkan dengan penilaian risiko atas salah saji material. Berdasarkan International Standard on Auditing, tujuan auditor adalah untuk memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai terkait penilaian risiko atas salah saji material dengan merancang dan mengimplementasikan respon yang tepat terhadap risiko-risiko tersebut. Prosedur-prosedur audit yang responsif terhadap penilaian risiko salah saji material pada tingkat asersi. Berikut adalah seluruh respon yang ditujukan untuk penilaian risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan. Yang pertama dapat mencakup menekankan kebutuhan untuk mempertahankan sikap kewaspadaan profesional pada tim penugasan. Yang kedua, menugaskan staf yang lebih berpengalaman atau pihak-pihak yang memiliki keahlian khusus untuk menggunakan tenaga ahli. Dan yang ketiga, memberikan supervisi yang lebih baik. Yang keempat, menggabungkan elemen-elemen tambahan yang tidak dapat diprediksi dalam penentuan prosedur-prosedur audit lanjutan yang akan dilakukan. Yang kelima, membuat perubahan secara umum terhadap sifat dasar, waktu, atau cakupan prosedur audit. Berikutnya ada alasan-alasan untuk penilaian risiko. Ketika auditor merancang prosedur-prosedur audit yang akan dilakukan, auditor harus mempertimbangkan sejumlah alasan untuk penilaian termasuk kemungkinan salah saji material karena risiko bawaan dan apakah penilaian risiko memperhitungkan pengendalian-pengendalian yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan untuk mengumpulkan bukti melalui pengujian pengendalian, auditor dapat menurunkan risiko pengendalian. Hal ini memungkinkan auditor menerima risiko deteksi yang lebih tinggi, yang memungkinkan auditor mengurangi bukti yang diperlukan dari prosedur-prosedur substantif. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Auditor dapat menerima pengendalian. Hal ini perlu diimbangi dengan pengurangan risiko deteksi. Dalam upaya untuk memiliki risiko deteksi yang rendah, auditor perlu mengumpulkan bukti yang relatif yang lebih banyak saat melakukan prosedur-prosedur substantif. Penilaian atas risiko salah saji material pada tingkat laporan dipengaruhi oleh pemahaman auditor terhadap lingkungan pengendalian dan seluruh respon auditor. Berikutnya ada dokumentasi dalam kertas kerja terkait sejumlah respon atas penilaian risiko. Auditor harus menyertakan sejumlah respon dalam dokumentasi audit untuk menangani risiko-risiko salah saji material yang dinilai, serta sifat, waktu, dan cakupan prosedur audit lanjutan yang dilakukan. Auditor juga harus mendokumentasi keterkaitan prosedur-prosedur audit dengan risiko yang dinilai pada tingkat asersi, dan hasil-hasil dari prosedur audit termasuk sejumlah kesimpulan yang tidak dinyatakan dengan jelas. Yang kedua ada dasar bukti. Bukti adalah apapun yang dapat membuat seseorang percaya bahwa fakta, proporsi, atau asersi tersebut benar atau salah. Bukti adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam mengambil sejumlah kesimpulan yang menjadi dasar bagi opini audit. Bukti hanya diperlukan untuk membuktikan asuransi yang memadai, sementara dalam konteks hukum terdapat standar yang lebih ketat atas bukti dalam dokumentasi. Dalam dasar bukti, ada bukti elektronik. Beberapa data akuntansi, entitas dari informasi lainnya mungkin hanya tersedia dalam bentuk elektronik. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI atau sistem pemrosesan gambar. Dalam EDI, entitas dan para pelanggan atau pemasoknya menggunakan saluran komunikasi untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik. Pembelian, penerimaan, penagihan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas seringkali dilakukan sepenuhnya dengan pertukaran pesan-pesan elektronik di antara pihak-pihak yang berelasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asersi laporan keuangan. Jadi, manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan secara wajar, sehingga
Manajemen dapat menunjukkan sifat dasar dan aktivitas pelaksanaan perusahaan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jadi, dalam penyajian laporan keuangan tersebut dapat disesuaikan dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Manajemen baik secara implisit maupun eksplisit membuat sejumlah asersi berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas berbagai elemen laporan keuangan dan pengungkapan yang terkait. Jadi di sini ada asersi-asersi yang dibuat manajemen dapat dikelompokkan atas 3. Yang pertama itu ada asersi-asersi yang terkait dengan kelompok transaksi dan peristiwa yang terjadi selama periode audit. Yang kedua, ada asersi-asersi yang terkait saldo akun pada akhir periode. Dan yang terakhir, ada asersi-asersi yang terkait penyajian dan pengungkapan. Jadi asersi-asersi tersebut merupakan representasi manajemen baik secara eksplisit maupun sebaliknya yang ditunjukkan dalam bentuk laporan keuangan untuk digunakan oleh auditor saat mempertimbangkan berbagai tipe salahsaji potensial yang dapat terjadi. Selanjutnya ada standar-standar asersi. Jadi auditor ini mengidentifikasi beberapa asersi yang dibuat manajemen yang berkaitan dengan laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi standar-standar asersi ini adalah keterjadian, kelengkapan, akurasi, bisa batas, klasifikasi, keberadaan, hak dan kewajiban, valuasi dan alokasi, dan yang terakhir ada pemahaman. Jadi dalam masing-masing kelompok dari 3 kelompok tersebut, asersi-asersi didefinisikan secara berbeda dan terkadang digabungkan. Di slide selanjutnya ada pengujian pengendalian. Jadi yang pertama itu ada perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Auditor ini harus merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian yang relevan. Jika yang pertama ada penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi mencakup suatu harapan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Contohnya, auditor itu bermaksud untuk mengandalkan efektivitas operasi pengendalian dalam penentuan sifat, saat, dan luas prosedur substantif. Dan yang kedua itu B, prosedur substantif tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi. Jadi dalam merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, auditor harus memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan ketika audit ingin mengandalkan efektivitas pengendalian. Dan yang kedua itu ada saat pengujian pengendalian. Ketika auditor bermaksud untuk mengandalkan pada pengendalian, auditor harus menguji pengendalian tersebut untuk waktu tertentu atau sepanjang periode yang diaudit, tergantung pada paragraf 12 dan 15 berikut ini, untuk memberikan basis yang tepat lagi bagi auditor. Dan yang ketiga, ada penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur-prosedur substansif. Prosedur substansif merupakan suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji yang material pada tingkat asersi. Ada 2 jenis prosedur substansif. Yang pertama, uji rinci, dan yang kedua, prosedur analytical substantif. Uji rinci dipakai untuk mengumpulkan bukti audit yang memastikan angka dalam laporan keuangan
berkenaan dengan asersi-asersi, eksistensi, akurasi, dan valuation. Nah, valuation ini misalnya piutang yang diragukan akan dibayar oleh pelanggan, dibuatkan penyisihan sehingga saldo piutang dinilai dengan benar, tidak terlalu tinggi atau disebut overstate. Sedangkan prosedur analytical substantif sama seperti dalam uji rinci. Sebagai prosedur substansif, ia melihat substantif angka dalam laporan keuangan. Perbedaannya adalah prosedur ini menggunakan hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan yang dapat diperkirakan. Prosedur ini umumnya diterapkan pada transaksi yang besar volumenya, karena dalam kurun waktu yang cukup panjang dapat diprediksi, misalnya hubungan antara laba kotor dengan penjualan. Sedangkan prosedur substansif untuk periode tersisa tergantung pada apakah auditor sudah melaksanakan uji pengendalian atau test of controls. Selanjutnya, prosedur substantif yang dilaksanakan dalam periode yang lalu. Penggunaan bukti audit yang diperoleh melalui prosedur substantif yang dilaksanakan dalam periode yang lalu dapat dimanfaatkan dalam perencanaan audit tahun ini. Ketepatan waktu prosedur substantif. Ketika prosedur substantif dilakukan pada tanggal interim, auditor seharusnya melakukan prosedur substantif atau menggabungkan prosedur substantif dengan uji rinci. Penggabungan ini dilakukan untuk menutupi sisa periode yang menyediakan dasar yang cukup terhadap perluasan kesimpulan audit dari tanggal interim ke akhir periode. Jadi saya akan menjelaskan tentang kecukupan bukti audit yang memadai. Jadi kecukupan bukti audit yang memadai ini merupakan ukuran kualitas bukti audit yang mana relevansi dan reliabilitas bukti audit mendukung sejumlah kesimpulan yang menjadi dasar bagi opini auditor. Reliabilitas bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifat dasarnya dan tergantung pada masing-masing situasi yang ada untuk memperoleh bukti audit tersebut. Nah, di sini ada pertimbangan auditor terkait apakah bukti audit yang ada dapat dikatakan cukup dan memadai keberadaannya. Jadi di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu signifikansi salah saji yang potensial. Kedua, efektivitas respon yang diberikan dan pengendalian yang dilakukan. Yang ketiga, pengalaman yang diperoleh selama audit sebelumnya. Yang keempat, hasil-hasil dari sejumlah prosedur audit yang dilakukan. Yang berikut, sumber dan reliabilitas informasi yang tersedia. Kemudian pemahaman terhadap entitas dan lingkungan entitas. Yang terakhir, bukti audit yang bersifat persuasif. Kemudian dalam kecukupan bukti audit ini, auditor ketika merancang dan menjelaskan prosedur-prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan reliabilitas informasi yang digunakan. Yang mana relevansi itu sendiri adalah ketepatan atau keakuratan bukti terhadap tujuan audit yang diuji. Kemudian reliabilitas itu sendiri adalah kualitas informasi yang bebas dari kesalahan yang bersifat material dan dapat diandalkan oleh para pengguna untuk mempresentasikan ketepatan atau mempresentasikan ekspektasi yang wajar. Nah, di sini ada generalisasi terkait reliabilitas bukti audit. Yang pertama itu reliabilitas bukti audit yang meningkat, kemudian reliabilitas bukti audit yang dihasilkan secara internal meningkat, kemudian bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor, bukti audit dalam bentuk dokumenter, kemudian yang terakhir bukti audit yang diberikan dengan dokumen asli lebih dapat diandalkan. Selanjutnya saya akan membahas kasus. Kelompok kami memilih kasus PT Kimia Farma. Nah, di sini PT Kimia Farma melakukan penyalahsajian laporan keuangan yang merupakan indikasi dari tindakan tidak sehat yang dilakukan oleh manajemen PT Kimia Farma yang ternyata tidak dapat terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan pada periode yang diaudit.
Terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma yang mengakibatkan overstate laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001. Selain itu, kesalahan juga terdapat pada unit industri bahan baku. Kesalahan-kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh direksi periode 1998 sampai Juni 2002 dengan cara membuat dua daftar harga persediaan yang berbeda masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2002 dan 3 Februari 2002, di mana keduanya merupakan master price yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, yaitu Direktur Produksi PT Kimia Farma. Pencatatan ganda dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan. Nah, dalam kasus di atas, akuntan publik tersebut setelah melalui proses penyelidikan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk membantu manajemen PT Kimia Farma dalam penggelembungan keuangan tersebut. Nah, menurut kelompok kami, dalam kasus PT Kimia Farma tersebut, pihak manajemen Kimia Farma melanggar standar-standar asersi. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun, serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Nah, standar-standar asersi yang dilanggar oleh PT Kimia Farma menurut kelompok kami adalah yang pertama, keakuratan, di mana asersi keakuratan menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Namun, dalam PT Kimia Farma, pihak direksi membuat dua daftar harga persediaan yang berbeda yang masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2002 dan 3 Februari 2002, di mana keduanya merupakan master price yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, yaitu Direktur Produksi PT Kimia Farma. Standar kedua yang dilanggar oleh PT Kimia Farma adalah keterjadian, di mana pencatatan ganda dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan.